Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada kehadiratnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelimbasan, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kami dapatkan selama kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Payakumbuh, Bapak Ibu Wakil dan Unsur Pimpinan, serta teman-teman rekan sejawat yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya mohon izin bukan untuk bermaksud menggurui, tapi di sini hanya sekedar berbagi ilmu yang kami terima saat pendidikan guru penggerak dan budaya positif yang kami pahami selama kurang lebih 2 bulan beserta pemahaman materi kinerja Dewantara sebelumnya. Diharapkan nanti juga akan membudaya di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Pada budaya positif ada beberapa konsep inti yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol itu, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Semuanya ini mudah-mudahan bisa kita paparkan hari ini dan kita terima dengan baik. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik kita itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang sudah tahu Ibu, Bapak? Sudah ya. Bu Ami juga udah tahu Bu Ami ya? Sudah Bu. Kayak pembelajaran berdiferensiasi itu kita pembelajarannya kita menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari murid kita. Kita contohnya gini, kita tidak bisa menyamakan siswa yang suka belajarnya misalnya kinestetik, suka bergerak, dan ada juga anak yang murid kita yang sukanya belajarnya hanya diam, hanya menerima pelajaran dari guru. Jadi kita kondisikanlah cara pembelajarannya itu sesuai dengan karakteristik dari siswa-siswa kita. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita akan mengajarnya kesana kesini lari tidak karuan untuk memahami semua siswa? Tentu tidak ya. Kita buatlah dengan cara metode pembelajaran yang bervariasi misalnya, atau kita ganti-ganti selang-seling. Hari ini mungkin mode pembelajaran kita dengan diskusi kelompok, besoknya mungkin kita pembelajaran kita mungkin dengan penayangan sebuah video, atau kita melakukan kayak praktikum atau kerja-kerja kelompok yang lain sehingga mereka itu semuanya aktif. Oke, selanjutnya. Kemudian ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilustrasi guru mengontrol murid. Kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada selama ini kita pemahamannya ya dari ilustrasi yang pertama, kita sebagai guru kita merasa mampu mengontrol murid-murid kita. Sebetulnya itu adalah hal yang salah. Manusia itu bisa dikontrol apabila dia mau dikontrol, atau maksudnya dia berkenan untuk dikontrol ya. Jadi itu sebuah ilustrasi, artinya selama ini kita melakukan suatu kesalahan, artinya kita agak sedikit otoriter ya, pemaksaan pada murid-murid kita. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ini sering kali dilakukan ya, terutama saya sendiri. Nah, apa nggak
sama orang tuanya kalau sering berbuat salah kayak gitu, akhirnya apa? Anak jadi down kan, oh ya gara-gara saya orang tua saya terpanggil ke sekolah, oh ya gara-gara saya orang tua saya malu, akhirnya dia akan menjadi lemah mental. Artinya kita mematikan karakter dari anak ini. Nah, nanti ada cara-cara gimana caranya menghadapi siswa yang sedang bermasalah. Nanti di ujung ya kita ambil mengenai segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya yaitu ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, banyak hal yang kita anggap itu benar, ternyata semuanya banyak juga yang salahnya. Kita beri penguatan efektif dan bermanfaat, tetapi dia tidak berkenan, itu juga akan membuat anak karakternya menjadi mati. Intinya gini, kita memberi sesuatu itu, kita bagaimana caranya menumbuhkan supaya motivasi intrinsik yang harus timbul dari dirinya sendiri, bukan karena guru mengatakan ini, karena guru membilang harus begini, makanya saya harus berlaku ini. Jadi semuanya itu adalah miskonsepsi. Kemudian yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita sebagai guru pasti sudah lebih dewasa dibanding murid-murid kita ya. Dan kita menganggap berarti kita itu boleh mengatur anak-anak. Ananda harus begini, Ananda harus begini. Nah, itu juga termasuk miskonsepsi di dalam pendidikan saat kita Oke, selanjutnya. Kemudian bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini yang kita lakukan itu termasuk stimulus respon, dan kita akan mengubahnya ke teori kontrol. Yang pertama itu salah satunya realitasnya atau kebutuhan kita itu sama, itu anggapan kita ya terhadap siswa. Dan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu semuanya berbeda-beda, terutama bagi anak, karena kita berasal dari latar belakang yang sama, kondisi perekonomian yang berbeda, maksudnya jadi kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan mereka. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sementara di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, antar kita saja ya, melihat satu benda itu kita bisa mengartikan atau memberi analisa atau ilustrasi dengan pandangan masing-masing. Kan begitu juga harusnya dengan murid-murid kita, jadi kita tidak bisa menyamakan. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan haruslah kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kita itu hanya maunya dipahami saja, tetapi bagaimana caranya kita memahami mereka. Terutama di sini objeknya adalah murid-murid kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini ya, kalau anak kita berperilaku buruk, kita menganggap itu adalah kesalahan. Nah, berarti kita belum memahami ya apa yang ada di diri mereka, dan harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak itu berbuat salah, nggak mungkin dia hanya spontan atau iseng, tapi mungkin ada sebagian juga iseng. Tapi kita harus menelusuri dulu apa penyebabnya mereka itu melakukan tindakan tersebut yang kita anggap salah tadi. Jadi perlu perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol ini. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, itu pendapat kita, dan seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini juga termasuk pada motivasi intrinsik bagi buat anak-anak kita. Jangan dia hanya mengharapkan ditunggu ditegur dulu atau dikasih nasihat dulu sama orang lain baru dia bisa berubah. Harusnya tanamkan dari dirinya masing-masing. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini justru pada diri kita sebagai guru, kita menganggap kita tuh bisa mengontrol diri orang lain. Harusnya tidak ya, kita tidak bisa mengontrol diri orang lain kalau dia tidak berkenan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita kemudian
boleh, sehingga harus kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita jadi bersama, gimana solusinya kita carikan dengan kita ajak mereka, kita libatkan mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan terakhir, model berpikir menang kalah kita ganti menjadi model berpikir menang-menang. Jadi jangan menganggap kalau ada yang menang nanti ada yang kalah, artinya ada yang jadi korbannya dari suatu keputusan atau tindakan kita. Dan kita usahakan kalau dalam menyelesaikan suatu masalah semuanya win-win solution, gitu ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan bertanya. Oke, berarti Ibu sudah paham semuanya ya. Boleh kita lanjut? Masih semangat Ibu-Ibu? Oke, biar semangat dulu. Kita ice breaking dulu ya. Oke, kalau dibilang tepuk satu, tepukannya ada satu. Tepuk dua, tepuk tiga. Oke, gampang ya. Yang penting dengan bertepuk kita sudah melancarkan peredaran darah. Oke, kita lanjut. Mengenai disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi kata disiplin itu biasanya kita mengacu pada peraturan ya, tapi maksudnya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Itulah yang disiplin sesungguhnya. Kalau kita terkadang ya, yang duduknya rapi nanti ibu kasih permen, ada yang kayak gitu ya, berarti kita beri reward. Atau yang duduknya tidak rapi pulangnya terakhir, berarti kita memberi hukuman. Jadi jangan kita membuat hal-hal yang demikian itu membudaya di sekolah atau di lingkungan kita ya. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itulah tujuan kita sebagai pendidik itu, menciptakan bagaimana peserta didik yang memiliki disiplin dengan keyakinan-keyakinan universal atau nilai-nilai kebajikannya. Oke, selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang dari peserta didik kita. Nah, contoh nilai kebajikan atau dari beberapa institusi atau organisasi, yang pertama itu yang sekarang marak kita gembar-gemborkan di sekolah itu profil pelajar Pancasila. Di sini ada nilai-nilai kebajikannya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita ulas sedikit. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita menanamkan nilai-nilai ketuhanan kepada murid kita, baik itu melewati pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian kita setiap guru juga mesti menanamkan karakter-karakter baik kepada murid kita supaya mereka berperilaku berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, artinya mereka dari berbagai macam ras, suku, budaya ataupun agama yang berbeda, mereka harus bisa membaur, menyatu dalam suasana yang menyenangkan atau damai, tidak ada diskriminasi di antara mereka. Nah, gotong royong di sini bukan hanya berarti kita sama-sama membersihkan suatu lingkungan ya, tetapi gotong royong di sini boleh juga kita artikan ke dalam melakukan sesuatu dengan cara diskusi, itu juga termasuk dalam
bergotong royong. Begitu juga nanti dengan mandiri, kreatif dan bernalar kritis, anak-anak kita sudah dituntut. Kita kan adanya student center, kita yang kita pakai apa, teacher center. Student center ya, pembelajaran berpusat kepada murid. Nah, jadi kita bawalah murid kita itu bagaimana dia bersikap mandiri, kreatif dan bernalar kritis dalam suatu pembelajaran. Jangan kita anggap anak itu tidak mampu semuanya, jadi kita suguhkan semuanya. Jadi coba kita buat pembelajaran itu dengan cara mandiri. Misalnya hari ini kita belajarnya misalnya tentang makhluk hidup dan lingkungan ya. Nggak mesti kita kasih anak itu modul atau buku paket, kemudian silakan Anda ringkas. Nah, kita coba, kita kan di sekolah boleh ya pakai handphone ya atau gadget. Nah, kita coba Anda itu pergunakan atau pakailah kecanggihan teknologi tersebut dalam dunia pendidikan. Silakan Anda explore sendiri tentang makhluk hidup dan lingkungan. Berarti kita sudah belajarkan kemandirian kepada siswa kita. Kemudian kalau kreatif itu misalnya dalam pemberian tugas, anak kan nggak suka dia disuruh nulis terus ya, bisa jadi kita suruh silakan Anda buatkan hasil dari presentasinya, boleh bentuk video, boleh berupa puisi, boleh berupa suatu karya seni. Silakan Anda berkreasi, yang penting dapat clue atau nilai-nilai poin-poin pentingnya dari pelajaran tersebut. Kemudian berdasarkan dari institusi Ivo Primary Years Program atau PYP itu ada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, dan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Dan terakhir itu mengenai keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain. Semua nilai-nilai ini sudah dirangkum di dalam nilai profil pelajar Pancasila yang ditegaskan di dalam poin-poinnya yang lebih universal. Ya, jadi kalau di organisasi lain itu banyak rincian-rinciannya, di profil pelajar Pancasila yang kita anut atau kita pakai sekarang itu lebih terarah. Berikutnya, oke, kebutuhan dasar manusia. Ya, perlu kita ketahui ya Bapak Ibu, kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Oke, di mana 5 kebutuhan dasar tersebut terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ini ada rincian-rinciannya mana yang termasuk kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan lainnya. Contohnya untuk kebutuhan bertahan hidup itu termasuk berupa makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini termasuk kebutuhannya fisiologis ya. Sementara kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan termasuk kebutuhan yang psikologis. Bagaimana dia rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok, kemudian ada harga diri dan keinginan untuk dianggap. Nah, apa gunanya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini? Misalnya dalam suatu kejadian siswa kita melakukan suatu kesalahan, kemudian kalau kita tidak mengetahui kebutuhan dasarnya ini, kita langsung akan memberi hukuman terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Tetapi kalau kita sudah tahu kebutuhan dasarnya itu, mungkin kita bisa lebih memahami anak itu sehingga anak bisa dekat dengan kita. Contohnya yang umum di sekolah kita mungkin kasusnya siswa terlambat ya, nggak di sekolah kita, mungkin di beberapa sekolah yang lain. Ini sudah kasus umum ya, sudah dari zaman dulu anak yang terlambat. Nah, kalau seandainya kita tidak mengetahui, langsung kita hukuman, anak yang terlambat
misalkan lari keliling lapangan 10 keliling, mungkin ya itu hukumannya. Harusnya bagaimana? Kita tanya dulu, apa yang menyebabkan mereka itu terlambat. Oh Bu, saya nggak punya uang buat bayar angkot katanya. Berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi bagi mereka. Atau misalnya jawabannya, saya tidak dibangunkan oleh orang tua saya tadi, atau saya tadi harus jualan dulu ke pasar baru ke sekolah. Nah, jadi itu sangat perlu bagi kita untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar tersebut. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, manusia atau di sini tepatnya murid-murid kita itu melakukan suatu tindakan atau perilaku, itu ada motivasi-motivasi yang membuatnya demikian. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya gini, mereka mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah karena dia tidak mau dihukum. Ya, jadi dia cari aman ya, daripada saya dihukum, lebih baik saya mematuhi aturan sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka mematuhi aturan-aturan sekolah karena ingin mengharapkan imbalan. Misalnya kalau kita rajin datang ke sekolah tepat waktu, nanti di akhir semester kita dapat reward jadi siswa teladan misalnya. Berarti mereka ada reward yang diharapkan. Nah, dua motivasi ini itu disebut juga dengan motivasi ekstrinsik. Ya, apa itu ekstrinsik? Tahu ya Ibu? Motivasi yang didapatkan dari luar. Kira-kira bagus nggak motivasinya? Tidak ya, karena mereka hanya mengharapkan sesuatu atau menghindari sesuatu. Kemudian ada terakhir namanya motivasi intrinsik. Ya, motivasi yang timbul dari dalam diri mereka sendiri, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan hadir di diri murid-murid kita sekarang. Bagaimana dia ingin melakukan sesuatu itu bukan mengharapkan imbalan atau menghindari hukuman, tetapi dia ingin menjadi saya mematuhi aturan ini karena saya ingin menjadi orang yang sukses. Nah, itu yang harus kita terapkan, hendaknya kita tanamkan di dalam diri murid kita. Kemudian ada namanya nanti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sudah mendarah daging bagi kita, yang terutama mengenai hukuman. Ya, di dalam profil pelajar Pancasila tersebut kita menghindari yang namanya hukuman. Ya, kita mengharapkan adanya konsekuensi dan restitusi. Berikutnya yaitu kita memahami mengenai posisi kontrol guru. Ini juga ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan terakhir juga sebagai manajer. Ibu Bapak kira-kira seringnya di posisi mana nih kalau sebagai menangani siswa? Bagaimana aja? Pemantau, apa gitu mana? Ada beberapa salah. Semuanya ya. Oke. Terkadang kita tanpa menyadari kelima hal ini sudah kita lakukan. Tapi kalau keseringannya bagi saya sendiri, saya sering sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Ya, hal ini tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga terkadang terbawa oleh kita ya. Misalnya kalau penghukum itu, kalau anak yang salah seperti yang kita contohkan tadi, kita berikan hukuman. Kemudian kita juga sering membuat anak itu merasa bersalah. Kalau kamu begini, kasihan kan orang tuanya. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita ambil satu buah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Kalau kita sebagai penghukum, kita kebiasaannya memberi hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, itu zaman kolonial mungkin ya, kita memperlakukan anak demikian. Nah, saat kita berperilaku, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, nak, ya kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti kita posisinya sebagai pembuat kesalahan. Kemudian, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mungkin dengan kata-kata kita yang sudah dekat dengan anak, mungkin kita bisa berposisi sebagai seorang teman pada murid kita. Posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Biasanya kita gini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Atau setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, sebagai pemantau ini kita posisinya ingin menegakkan disiplin di sekolah kita itu biasanya. Masih lumayan. Dan terakhir ini posisi yang diimpikan oleh semua guru, haruslah dia berposisi sebagai manajer. Mungkin kalimatnya yang harus diucapkan yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kalau dia tahu, nah baru kita tanya lagi. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, sehingga kita tidak memberi solusi sendiri, tetapi kita berdiskusi dengan anak. Kita tanyakan, oh berarti dia akan menyampaikan apa solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Itulah posisi yang diharapkan kita sebagai manajer. Nah, sekarang kita coba uji ya Bapak Ibu. Kalau di sini kata-katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kita sebagai apa? Buat rasa bersalah. Next. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak ya. Sebagai apa tuh? Sebagai teman. Kemudian, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan hukum. Ya, berarti kalau dia nggak buat tugas, berarti dia nggak ada nilai ya. Oke, itu kira-kira posisi kontrol yang perlu kita ketahui. Semoga dengan apa yang kami informasikan ini, Bapak Ibu semuanya bisa memposisikan diri sebagaimana yang diharapkan di dalam nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila ya. Jangan kita selalu melihat sebagai hukum, karena siapa tahu ya anak-anak didik kita ini dia ada yang sudah dendam ya, atau dia tidak aman, nanti dia akan memperlakukan kita di kemudian hari mungkin halnya sama dengan kita memperlakukan dia sekarang. Nggak tahu ya, karena dunia ini berputar ya. Dia sekarang jadi murid kita, tahu-taunya dia nanti berubah jadi kepala sekolah kita, bisa jadi kan? Ya, bisa jadi. Selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sebelumnya kita selama ini mengetahui ada aturan-aturan sekolah ya, peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira dia tahu mengapa keyakinan kelas? Silakan Bu. Peraturan itu mungkin dibuat oleh guru dan diikuti oleh pemerhati. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk membuat kesepakatan sebelum pelajaran kita mulai. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita yakini dan bisa kita lakukan secara bersama demi terciptanya pelajaran yang menyenangkan di dalam kelas kita ini. Nah, murid kita ini menyadari
yakin kalau kelas ini bukanlah kelas yang bisa kita jadikan untuk sesuatu yang terkait seenaknya saja. Dan itu juga kita sepakati antara murid dengan betul sekali ya Bu. Kita sependapat ya bahwa sebetulnya jauh sekali perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas tersebut. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama, artinya ada dua arah antara murid dengan guru. Kemudian keyakinan kelas ini nanti kita menanamkan nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama kita yakini bersama ya. Sementara kalau peraturan itu terkesannya agak sedikit memaksa dan itu hanya satu arah dari guru ke murid atau siswa. Nah, sebelum melakukan pembentukan keyakinan kelas, kami juga bisa menjelaskan sedikit kalau keyakinan kelas itu nilai-nilainya ditanamkan. Misalnya kita mengenal aturan kalau kita berkendara itu wajib kendaraannya beroda 2 itu wajib menggunakan helm. Ya, itu kira-kira keyakinan atau nilai apa yang ada di peraturan? Apa nilai yang ingin poin intinya disebutkan itu? Nilai apa? Nilai keselamatan ya. Jadi tidak disebutkan ya. Iya, Bu Leni? Nilai yang ditanamkan mungkin menaati peraturan. Kemudian intinya di situ adalah kalau kita nggak pakai helm, berarti keselamatan kita bisa terancam kalau terjadi sesuatu ya. Atau kalau misalnya membuang sampah pada tempatnya, nilai apa yang ditanamkan di sana? Nilai kebersihan. Nah, dari itu kita berusaha nanti bersama-sama merubah peraturan-peraturan sekolah atau peraturan kelas itu kita ganti menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak ada kata nanti jangan atau tidak boleh, itu kita coba nanti mengubahnya ya Bapak Ibu ya menjadi kata-kata atau kalimat yang positif. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu yang bersifat abstrak berupa pernyataan universal dalam pernyataan yang positif atau kalimat positif tadi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak usah banyak-banyak aturannya dua halaman, kemudian tulisannya kecil-kecil, jadi ada poinnya mungkin sampai 100 ya kalau peraturan sekolah. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Bapak Ibu sudah ada yang mencoba membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Oke, belum ya. Mungkin ada juga yang sudah 1 atau 2 guru kami lihat kemarin. Oke, kita coba belajar untuk dulu Pak ya. Nanti kita akan mencoba membuatnya sama-sama ya Bu ya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi yang kami sampaikan tadi, yaitu bagaimana kita menangani suatu siswa yang sedang berbuat salah atau melakukan kesalahan. Nah, kita agak serta-merta menghukum mereka, dan namun kita melakukan ada 3 tahapan. Tetapi tahapan ini tidak mutlak dilakukan ketiga-tiganya ya. Boleh salah satu atau 2 ya. Yang pertama itu yang kita lakukan itu menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi kita lakukan 3 langkah tersebut. Kita lihat pada tahapan menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi saat dia berbuat salah itu merupakan suatu proses dari pembelajaran.
mungkin kita bisa memberikan kalimat atau kata-kata ini pada murid kita. Contohnya berbuat salah itu wajar. Jadi kita awali mereka dengan kita stabilkan dulu identitasnya sehingga mereka itu tidak langsung down kita judge ya. Atau dengan kata lainnya, tidak ada manusia yang sempurna nak. Atau ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian ada lagi kata-kata manisnya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kita ini. Dan terakhir mungkin bisa kata-katanya itu, kamu berhak merasa begitu ya karena temanmu ini begini ya. Jadi kita kasih dulu dia berupa kalimat-kalimat penguatan. Berikutnya pada tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kita validasi dulu dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Ya, jadi kita validasi tindakan yang salah. Artinya kita gali apa persoalan dia. Atau dengan kalimat berikut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya anak itu melakukan tindakan dia kesal kemudian coret-coret buku temannya. Bisa saja kamu tadi tidak hanya mencoret, kamu mungkin memukul dia kan ya, tapi kamu udah bagus bisa menahan emosi ya. Kemudian atau kamu pasti bangga karena berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dalam melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau dia mungkin melakukan itu karena ingin membela diri ya. Jadi kita beri dia apresiasi, atau kata yang lainnya juga bisa kita pakai itu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Jadi kita validasi dulu tindakannya yang salah tersebut. Terakhir baru kita masuk ke menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik berarti dari dalam diri. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan kira-kira keyakinan apa yang sudah Anda langgar ya, atau keyakinan jelas apa yang sudah tidak dipatuhi. Kemudian bisa juga kata-katanya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Masih ingat apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Bisa juga kita bertanya demikian. Dan bisa juga seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi dengan kalimat-kalimat demikian kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut tanpa emosi ya. Kita bisa menghemat energi, kita tidak marah pada sesuatu karena kita membawa dia, melibatkan dia dalam mencari solusi dari satu permasalahan. Kalau kita menghukum misalnya, kadang dia nggak mau melaksanakan menjalankan lumayan dia bilang cepat anak duduk ya, diem aja, maksudnya duduk bisa dilalai saya kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol emosi kita juga. Selanjutnya, nah ini kami kemarin dalam pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual dan koneksi antar materi, kami kemarin diminta untuk membuat yaitu contoh penerapan segitiga restitusi saat menangani kasus. Mari kita nonton dulu ya Bapak Ibu. Pelajar caranya Pak Arif.
tanpa kasus lagi ya Bapak Ibu, kita lihat tayangan videonya. Dari tayangan video, kedua tayangan video tersebut, kita bisa melihat ada 3 langkah restitusi yang kami lakukan terhadap siswa yang sedang bermasalah tadi. Yang pertama tadi dimulai dari menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, dan terakhir baru kita carikan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya dan sudah diikuti secara untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, hanya itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revan, boleh kita bicara sebentar? Boleh. Ibu ingin membicarakan tentang kejadian yang menimpa Revan tadi di kelas saat belajar IPAS. Ya Bu. Ibu tahu Revan merasa kesal karena temannya si Azmi tidak mengerjakan tugas kelompoknya. Namun Revan tidak boleh sampai memukulnya. Maaf Bu, Revan tidak bermaksud untuk memukulnya. Revan hanya ingin membuatnya sadar bahwa dia harus mengerjakan tugasnya Bu. Ibu mengerti, namun pemukulan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Menurut Revan, melakukan pemukulan pada teman tersebut sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Oke. Menurut Revan, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Kalau penting berarti keyakinan kelas apa yang harus Revan lakukan saat sedang marah?
harus tenang dan bersabar dalam menghadapi suatu masalah, Bu. Oke, Revan bersedia tidak mengulangi tindakannya itu Bersedia, Bu. dan mau untuk memperbaiki masalah ini? Mau, Bu. Revan akan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Bu. Revan akan meminta maaf kepada Azmi dan Revan juga akan membantunya mengerjakan tugas kelompok. Oke, Ibu setuju sekali dengan usulan. Oke, sekarang Revan sudah boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Siang Diva. Siang, Bu. Ibu perhatikan sudah beberapa kali ini Diva sering datang terlambat ya. Iya, Bu. Coba jawab yang jujur. Yang pelajaran sama Ibu aja Diva udah berapa kali datang terlambat ya? Udah 3 kali. Udah 3 kali. Menurut Diva sering datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Oke. Diva, berbuat kesalahan itu memang manusiawi ya. Ibu sendiri pun pernah melakukannya. Namun kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Setuju ya Diva? Setuju, Bu. Oke Diva, kita coba sama-sama mencari solusi dari permasalahan Diva ini ya. Kalau Ibu boleh tahu apa penyebab Diva sering datang terlambat? Kenapa semalam hari kita begadang terus sambil main HP? Sering begadang karena main HP. Bagus tidak bermain HP kalau malam itu. Enggak, Bu. Ya. Menurut Diva, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dengan sering datang terlambat? Disiplin penting nggak buat Diva? Penting, Bu. Disiplin itu bisa buat Diva datang tepat waktu dan juga bisa menghargai waktu serta menghargai diri sendiri. Betul sekali ya, menghargai waktu tersebut sangat penting buat diri kita ya. Apalagi dengan menghargai waktu itu kita juga menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Iya, Bu. Diva menyesal sering datang terlambat. Dan Diva janji, Bu, tidak akan terlambat lagi. Oke, baiklah Diva, Ibu senang sekali karena Diva sudah menyesali perbuatan Diva dan sudah meminta maaf. Sekarang kira-kira apa yang bisa Diva lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Diva akan tidur lebih awal, Bu, supaya tidak terlambat bangun dan tidak terlambat pergi ke sekolah. Oke, Diva, berarti permasalahan Diva sudah bisa kita temukan solusinya ya. Jangan tidurnya terlalu larut malam dan jangan sering-sering main HP. Nah, semoga untuk kedepannya Diva tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya ya. Oke, sekarang Diva boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Yanti, guru SMK Negeri 3 Kota Payakumbuh. Pada hari ini kami Majelis Guru mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif dari Ibu Melpayeni, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Payakumbuh. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Melpayeni, saya akan memberikan sedikit tanggapan, yaitunya mengenai pembelajaran yang telah kita laksanakan selama ini. Banyak miskonsepsinya. Kemudian, sebagai seorang guru, kita juga harus memahami posisi kontrol. Selama ini, saya menilai diri saya sendiri, saya berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sementara yang diharapkan pada posisi kontrol ini adalah di posisi sebagai manajer. Kami berharap ke depannya kita semua di SMK Negeri 3 Payakumbuh ini bisa menerapkan budaya positif di sekolah sehingga terwujudnya sekolah yang menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Ilis, guru Produk Kreatif dan Desain Usaha
di SMK Negeri 3 Payapumbu. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Melfayeni. Saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Melfayeni tentang penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus peserta didik. Jika ada anak yang bermasalah terhadap kita akan serta-merta memberikan hukuman tanpa bertanya terlebih dahulu apa penyebab dari masalah sehingga anak berbuat itu. Kami berharap untuk kedepannya di SMK Negeri 3 Payapumbu ini setelah mengetahui budaya positif yang kita paparkan tadi, sudah bisa diterapkan di sekolah ini sehingga terwujudlah sekolah yang ramah anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tanggapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Haironi, guru muatan lokal Minangkabawan dari SMK 3 Payapumbu. Pada hari ini kami Majelis Guru mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif dari Bu Melfayeni. Nah, setelah kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bu Melfayeni, saya memberikan sedikit tanggapan, yaitu dari mengenai pembelajaran yang kita laksanakan selama ini, yang banyak miskonsepsinya. Kemudian sebagai seorang guru, kita juga harus memahami posisi kontrol. Nah, selama ini saya berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, sementara yang diharapkan kita berada di posisi manajer. Kami berharap kedepannya kita semua di SMK Negeri 3 Payapumbu bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga terwujud sekolah yang menyenangkan. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Yakbar dari kelas 10 animasi. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Samarteni, kelas 10 animasi. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah.